Jauh dari rumah, dekat dengan tekanan. Dua pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, sudah hidup di bawah tekanan sejak belia. Tapi bukan cuma di lintasan. Tantangan sesungguhnya justru datang saat matahari terbenam dan rumah terasa ribuan kilometer jauhnya. Tinggal di Spanyol demi mimpi besar di ajang balap dunia, keduanya harus menghadapi sunyi, kesepian, dan homesick yang tak tertangkap kamera. Ini bukan kisah indah seperti selebrasi podium. Ini tentang dua remaja yang dipaksa tumbuh lebih cepat dari teman-teman seusianya. Di balik kecepatan dan sorotan, ada malam-malam panjang penuh rindu yang harus mereka taklukkan. Dan mereka tahu satu hal, tak ada waktu untuk mengeluh, karena mimpi besar butuh harga besar. Selamat datang di dunia keras motorsport Eropa. Veda dan Ramadipa, remaja yang hidup seperti profesional. Kebanyakan anak usia 14-16 tahun mungkin masih sibuk main game atau nongkrong bareng teman sekolah. Tapi tidak dengan Veda dan Ramadipa. Mereka sudah hidup seperti atlet profesional di negeri asing. Rutinitas ketat, disiplin super tinggi, dan jarak dari keluarga jadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Ini bukan soal siapa tercepat di trek, tapi siapa yang paling tahan secara mental. Di asrama Spanyol, mereka harus berbicara dalam bahasa asing, menyusun jadwal latihan sendiri, dan memastikan semuanya berjalan tanpa bantuan siapapun. Mereka belajar mandiri bukan karena ingin, tapi karena harus. Tak ada mama yang bangunin pagi, tak ada teman lama yang bisa diajak curhat. Hanya mesin, waktu, dan mimpi yang menanti untuk dikejar. Budaya dan bahasa, musuh tak terlihat di balapan. Tak semua pertarungan terjadi di atas motor. Di Spanyol, musuh terbesar Veda dan Ramadipa seringkali justru datang dalam bentuk yang tak terlihat. Bahasa, budaya, dan rutinitas baru. Bayangkan harus berkomunikasi dengan pelatih, mekanik, bahkan rekan tim dalam bahasa yang belum dikuasai penuh. Kesalahan kecil bisa jadi bencana besar di trek. Sementara budaya Eropa yang blak-blakan dan sistematis bertabrakan dengan gaya Indonesia yang lebih santai dan emosional. Tapi inilah yang membentuk karakter. Mereka belajar cepat, menyerap, dan beradaptasi. Karena jika tidak, akan tereliminasi secara alami. Balapan di Eropa bukan hanya soal siapa punya bakat, tapi siapa yang mampu berbaur tanpa kehilangan jati diri. Dapur kecil Veda, di antara rendang dan nasi goreng. Kalau banyak pembalap junior melepas rindu lewat video call, Veda punya cara lain, masak. Ya, sang anak kampung ini membawa bumbu dari Indonesia dan rutin memasak sendiri menu khas seperti nasi goreng hingga rendang. Bukan sekedar mengisi perut, ini soal mempertahankan kedekatan emosional dengan tanah air. Di sela jadwal latihan yang padat, Veda menjadikan dapur kecilnya sebagai zona nostalgia. Aroma rempah menjadi pelarian dari tekanan, dan rasa pedas jadi simbol semangat yang dibawa dari kampung. Disinilah identitasnya tetap hidup. Ia tak ingin kehilangan rasa Indonesia hanya karena tinggal di luar negeri. Justru dengan membawa Indonesia ke dapurnya, ia membakar semangat untuk terus membuktikan diri di Eropa. Telepon tengah malam Ramadipa, suara ibu jadi penyelamat mental. Bagi Ramadipa, homesick bukan sekedar rasa rindu, tapi ujian mental yang datang diam-diam. Dan solusinya bukan terapi profesional, tapi suara ibu lewat telepon tengah malam. Ia mengakui, saat tekanan balap dan rindu rumah menyerang bersamaan, satu-satunya penolong adalah mendengar suara orang-orang terdekat. Momen kecil seperti tanya kabar adik, cerita soal sekolah, atau sekedar ucapan semangat ya, bisa mengubah suasana hati seketika. Komunikasi rutin jadi senjata utama melawan stres. Bahkan Ramadipa mulai belajar mengatur sendiri ritme harian, termasuk mencoba memasak sendiri meski hasilnya sering gagal. Tapi justru dari situ, ia tumbuh. Homesick tak lagi jadi musuh, tapi alat latihan mental yang tak pernah diajarkan di akademi manapun. Hidup di Spanyol, bukan liburan, tapi disiplin level tinggi. Spanyol bukan tempat wisata bagi Veda dan Ramadipa. Ini medan tempur. Mereka tinggal di asrama pembinaan balap yang keras dan disiplin. Bangun pagi bukan pilihan, latihan fisik jadi menu wajib, dan motor jadi teman utama. Tak ada waktu santai. Bahkan untuk urusan makan, mereka harus belajar mengatur sendiri, dari belanja, masak, hingga bersih-bersih. Jadwal mereka diatur seperti militer. Latihan fisik, sesi teori, evaluasi data telemetri, simulasi start, hingga analisis video race. Di sela-sela itu, mereka masih harus menjaga kebugaran dan fokus mental. Inilah sisi yang tak terlihat dari seorang pembalap muda Indonesia yang sedang dipersiapkan menuju MotoGP.
Siapa bilang jadi pembalap hanya soal naik motor dan kebut-kebutan? Teman garasi bukan selalu jadi teman hati. Di dunia balap, solidaritas itu ada, tapi persaingan lebih dulu. Meski berbagi garasi, berbagi kamar, atau bahkan tim yang sama, bukan berarti semuanya bisa jadi sahabat. Veda dan Ramadipa harus pintar memilah, mana teman, mana lawan. Di Eropa, teman bisa jadi kompetitor di race berikutnya. Satu info strategi yang bocor bisa jadi bumerang di sirkuit. Maka, mereka belajar menjaga jarak yang profesional, membangun hubungan yang cukup dekat untuk kolaborasi, tapi cukup jauh agar tidak dimanipulasi. Ini bukan paranoid, ini realita paddock junior. Dan dari sinilah mereka belajar satu pelajaran besar. Kepercayaan itu mahal, bahkan di usia semuda ini. Maka jangan heran kalau pembalap muda terlihat pendiam. Mereka sedang belajar menyaring dunia. Balapan, obat rindu atau sumber tekanan baru? Ada anggapan, begitu lampu start padam dan motor melesat, semua rasa rindu sirna. Tapi realitanya tidak semudah itu. Justru kadang balapan jadi beban tambahan. Ketika ekspektasi tinggi, performa menurun, dan hasil tidak sesuai latihan, rasa rindu bisa berubah jadi amarah dalam diam. Veda dan Ramadipa tahu, podium memang menyembuhkan, tapi juga menciptakan tekanan baru. Di balik selebrasi, ada evaluasi keras. Apalagi mereka membawa nama Indonesia. Gagal sedikit saja, kritik datang dari berbagai arah. Maka mereka harus menjadikan lintasan sebagai tempat pelampiasan sekaligus pembuktian. Satu hal pasti, mereka tidak bisa kalah oleh rindu, karena di Eropa tidak ada tempat untuk yang mudah menyerah. Bukti nyata, Veda ukir sejarah, Ramadipa melesat naik. Homesick tak membuat mereka lemah, justru membentuk mental baja. Veda sukses menorehkan sejarah sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 dan mencetak podium di Mugello, Italia. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pebalap Indonesia manapun. Sementara Ramadipa mengejutkan pedok dengan kemenangan dramatis di Catalunya dan finish P5 klasemen ETC, sebuah pencapaian luar biasa untuk debutan. Ini bukan soal menang semata, tapi konsistensi dan ketangguhan mental yang mereka bentuk jauh dari rumah. Mereka tak hanya berkembang sebagai pembalap, tapi juga sebagai pribadi. Dan kisah mereka kini jadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Veda dan Ramadipa membuktikan mental tangguh bisa dibangun dari rasa rindu yang ditaklukkan. Ini baru awal, ujian terberat justru di depan mata. Apa yang telah mereka lalui baru permulaan. Tantangan sebenarnya justru ada di depan, Moto3 untuk Veda dan mungkin Red Bull Rookies Cup untuk Ramadipa. Tapi pengalaman menghadapi homesick, hidup mandiri dan beradaptasi di Eropa jadi fondasi mental tak ternilai. Mereka sudah melewati fase terberat, bertahan di negeri orang, saat tidak ada yang peduli, saat hasil belum datang, dan saat suara keluarga hanya terdengar dari ujung telepon. Kini, mereka bukan sekadar pembalap cepat, mereka adalah simbol ketahanan, disiplin, dan pengorbanan. Kalau ada yang bertanya kenapa Indonesia bisa punya harapan di ajang dunia, jawabannya karena ada Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa yang memilih bertahan saat banyak orang memilih pulang.